Orang yang knock kali ini hanya trade. Satu tukar, belum ada trade, bahkan Zeus masih bertahan. 3 player mereka, satu menahan di bagian dalam dari shelter. Dan ada A1 yang bakal menjadi third party sangat-sangat dirugikan. Posisi dari 4AM yang berada di bagian luar dari shelter. Betul, kita bakal lihat juga dari tim 4AM pelan-pelan yang sudah mulai mencari dan mengincar pergerakan musuh. Tapi dengan 2 member mereka yang knock, mereka perlu menundukkan tempo terlebih dahulu dan lebih bermain defensif untuk sementara waktu ini. Lagi. A1 menembak, langsung menemukan satu tambahan orang lagi dan terus tembak terus smoke oleh seorang Dante dengan mininya. Tapi belum berhasil mengkonek lagi peluru ke arah targetnya. Betul. Zeus tampaknya dibantu dengan tim A1 menembak ke arah tim 4AM, menghentikan pergerakan mereka. Ini ada 3 tim yang perang di 3 titik yang berbeda. Karena tadi kalau lo perhatikan killfeed-nya, Banter juga lagi perang mendapatkan 1 orang yang berhasil mereka knock out. Zeus masih bertahan, kali ini Sinhe knock untuk yang kesekian kalinya. Smoke setup berusaha untuk diselamatkan. Suk terknock out juga. Tembakan dari A1. Dante benar-benar mengganggu fight antara 4AM dan juga Zeus dan Bigetron. Berhasil mendapatkan kill. Sulkai dari Footballist dipulangkan ke arah lobby. Betul, tampaknya kita mulai di zona kedua menuju ketiga. Sudah banyak banget pertempuran yang terjadi dan sedikit fight kecil ya. Di antara semua tim yang sudah mulai berdempet-dempetan. Baru pick off doang, antara semua tim belum ada yang clash langsung depan-depanan. Nets ya? Kayak kena ini. Gila, dia, nggak kena dia ternyata. memainkan asap yang sangat baik loh pas. Dia nggak ngebutain diri sendiri, tapi dia ngebutain vision musuh. Betul. Ini kalau lo hitung smoke-nya udah ada 6-7 smoke kayaknya. Satu, Ini Netsnya dua, matang tiga, banget. Ini matang banget. Molotov. Ngasih splash damage juga. Molotov bakal dilempar kali ini. Bakal dilempar Molotov yang kedua. Cukup banyak utilitas yang mereka punya. Tapi A1 ini benar-benar ngeganggu antara 4AM dan juga Zeus. Dia nggak mandang dulu. Siapapun yang dulu. muncul, tembak aja udah gangguin. Karena gue yakin dari sisinya A1 ya, dia juga mungkin nggak nyari kill. Karena jarak segini, dengan angle tersebut susah nyari kill. Yang penting bocorin nyawa, yang penting bocorin saingan dulu ketika nanti ketemu di late game. Kalau ketemu lagi, mereka tuh bonyok. Betul, langsung di burst dengan menggunakan DP dan juga scope 4 yang ada di tangannya Sinister. Damage-nya masuk ke arah Suk. Paling dirugikan dari 4AM tuh Sinhe, karena dia udah knock 2 kali. Knock ketiga bleedingnya bakal lebih deres. Suk pun udah knock sekali. Jadi ketika masuk ke mid game nanti ya, zona keempat, 5. Kalau sampai knock lagi itu bakal jadi PR yang berat banget bagi tim 4AM untuk bertahan hidup dengan kondisi yang udah bocor-bocor nyawanya. Ya ini tergantung nih Flo. Kalau lo ngomongin tentang pertahanan hidup, circle ketiga bakal menentukan kehidupan dari setiap player dan juga tim. Betul. Ke arah shelter ternyata. Dari arah barat bakal terjadi penumpukan kecuali mereka muter ke arah utara. Itu pun kalau di utaranya belum diisi. Karena dari Navi juga udah mulai bergerak untuk mengambil dan mengontrol bagian utara dari circle yang ketiga. Kalau dari tim Navi harusnya mereka bisa membaca. Kalau bagian atas prison dan juga bagian belakang perkayuan itu aman, kanan. Karena semua tim itu pasti numpuk tengah. Ya. Meta kan lagi meta center. Betul. Ketika pindah ke kanan ya pasti kiri yang kosong dari center. Lihat Aerolov pergerakannya, mereka benar-benar muter jauh. Kayaknya mereka pengen ambil bagian utaranya juga deh. Ya, mereka bakal pindah ke bagian utara. Hierarki perang. Itu bakal hierarki perang dengan tim Alpha Team gimana? Biar langsung di belakang ke arah lobby juga kali ini. Tampaknya rotasi memakan korban dan Dea. Sunmori cek, tapi ternyata beda komunitas kali ini karena langsung menghindari. Nggak bareng-bareng rotasinya. Betul, nggak bareng-bareng rotasinya. Bahkan yang lagi rotasi nggak mau ambil pusing, mereka nggak pengen turun dari kendaraannya. Tapi Lau sudah mulai turun dan bakal menembak Digital Athletics yang lewat di depan mereka. ASL juga sedang melakukan pergerakan. 3 tim, 4 tim, ini bakal chaos banget. Ini bakal chaos banget. Ada DA, 4AM. Terus ada siapa lagi tadi? Ada Zeus dan ada Alpha 7 yang bakal bertemu di sekitar sini. 4AM bakal bertemu dengan DA, Slim menghentikan kendaraannya. Tapi ternyata dari 4AM mereka berada di bagian bawah dari shelter. Ada di bunker mereka. Betul, kita bakal di 4AM tampaknya pengen coba makan korban-korban lagi dari rotasi mereka. Spray down, menuju ke mobil dari tim DA tapi belum berhasil menemukannya. Malah, Suk yang knock dari dalam kendaraan. Drive by, tembakan drive by dari tim DA menumbangkan Suk tapi langsung di counter oleh tim ASL. Kunci demi kunci diterapkan oleh semua tim kali ini. Shelter saling chaos ngelok banget, tapi DA 2 player mereka terkena-knockdown kali ini. ASL pun yang lagi rotasi, lagi Sunmori juga langsung ditembakin begitu aja. Smoke yang cukup tebal juga sudah mulai dikeluarkan. Wall smoke yang benar-benar tidak ada hentinya di sekitar shelter. Betul, mereka terus lempar smoke dan menutup vision juga tapi dari Zeus kembali mengambil keuntungan dan TSJ bakal pulang di posisi ke-16. Gila, Zeus nih bener-bener disaster banget permainan mereka. Silas keluar dari wall smoke-nya, free kill. Free-nya untuk Zeus, tapi Ziol tertembak dari arah belakang namun masih cukup tenang untuk kembali turun dan masuk ke dalam bunker untuk mengamankan diri. Yang gue suka dari Zeus ya pas ya, gameplay mereka tuh simple banget. Gak ada kayak movement yang wah gitu kan, gak ada freestyle kayak gimana juga. Mereka juga bermainnya gak ada tabrakan, main santai aja mereka. Mereka mainnya very simple. Tapi mereka selalu dapat momen. Itu dia, selalu dapat momen yang baik. Baik itu, gue gak tahu ya sengaja atau tidak disengaja. Selalu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat.
Betul, selalu dan selalu. Kalau kita lihat dari live statusnya, dari Secret dua player mereka sedang terknockdown, Slim knock untuk yang kedua kalinya. Konina Power bakal perang dengan DA, masuk ke bagian sniper tower, tapi sepertinya Konina Power nggak ada niatan untuk melakukan push. Tapi ada satu pergerakan dari Bagi. Oh, baru gue bilang nggak bakal ada niatan, tapi ternyata langsung di push. Bait yang bagus dari Bagi yang meluncur ke arah sniper tower. Mereka tahu kalau mereka biarin kelamaan, ini bakal malapetaka karena bakal nge-revive, bakal saling nge-lock. Tapi dari tim KP pinter banget, mereka mengirim satu orang yang otomatis bakal memaksa musuh. Kalau gua nggak nembak, dia bakal nge-rush gua. Tapi backup kayak gitu tuh YOLO banget loh, Flo. Harus timingnya tuh harus tepat dengan yang menjadi bait dan juga yang nge-cover dari bagian compound. Itu dia. Wah, dia gila. bener-bener timingnya perfect, tapi nggak cuma timingnya pas, eksekusinya pun perfect. Temennya muncul di waktu yang tepat dan langsung men-take down lawannya. Yang Betul. kepick. Oke, kita bakal bahas gamenya kembali, Flo. Di mana BTR mendapatkan circle, mereka ada di rumah kuning yang biasa mereka tempatin. Gue gak tahu sekarang chatnya masih kuning atau udah berubah menjadi biru atau hijau. Biru kayaknya. Biru ya, anggaplah rumah kuning lah, anggaplah rumah kuning. Ewan sudah dipulangkan ke arah lobby, Airwolf ya kasihan. Mereka udah Betul. muter lewat utara, tiba-tiba circle-nya ke arah kiri bawah. Ya itulah rotasi Pak. Gak selalu menuju ke bagian kita mau. Tapi balik lagi kita bakal ke ini, Airwolf juga BTR perlu menyesuaikan gameplay mereka untuk zona kali ini yang kembali pindah. Untuk BTR enak sih kayaknya. Menuju ke bagian farm nih kayaknya, mendekati farm minimal. Mereka udah enak banget sih posisi mereka. Dan Zeus dapetin satu orang lagi dari Alpha 7. Lau ter-take down begitu saja kali ini. Godless-nya knock, tapi harusnya masih bisa diselamatkan karena Zeus masih tercover di posisi mereka yang ada di shelter. RRQ mulai bonyok. Trading dengan Zeus Alpha 7 menjadi Wah, third satu party. lagi. Hanya menyisakan D2E, bahkan kendaraan yang sudah mulai meletup. Wall smoke segera dibuat, tapi sepertinya dari Alpha 7 tidak ingin membuat RRQ bernafas lama. Sudah mulai ngeflank ke sebelah kanan, membuka angle view-nya lebih jelas lagi. Turun dari vehicle, Nades sudah ada di tangan dari Mafioso. Betul, kita bakal kayak ini dari tim Arki berhasil untuk nge-revive, tapi kita bakal Outboy meledakkan diri dia sendiri. Ziol juga jatuh dari kendaraan sendiri. What is happening kali ini? Gue kurang tahu. Tan Outboy sayang banget setelah kena bom sendiri, knock di end oleh lawannya. Betul, dan Airwolf juga sudah mulai terpantau dari kamera kita, bakal nembak menuju ke arah Matic, dan Navi meletup, diledakkan, dipulangkan ke arah lobby. Navi bye-bye. Ternyata Airwolf rotasi pinter banget nih Pas, bener-bener pinter banget. Mereka mengambil sisi kanan, pindah ke bagian bawah, nggak masalah. Mereka tusuk kanan lagi, mumpung masih sepi. Dan mereka men-take down Navi yang pengen rotasi menuju ke bagian posisi mereka tadi. Betul, Navi sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, 10 tim yang tersisa. Airwolf sudah mendapatkan berapa kill berarti tadi? Airwolf itu dapat 3 kill. 3 kill. Airwolf dapat 3 kill, BTR baru mendapatkan 1 kill, tapi so far so good karena BTR mendapatkan tengah dari circle-nya. Secret juga sedang dalam posisi yang tertekan karena Foraim bakal melihat rotasi dari tim Secret. iShoot turun dari kendaraannya, Matoy bakal menyusul karena jalur yang aman sudah dibuka oleh iShoot. Transit sebentar, melakukan boosting dan sudah mulai bergerak kembali karena mereka masih berada di bagian luar dari circle yang keempat. Betul, kita bakal ada tim TS bakal langsung rotasi juga. Mereka mungkin bakal bertabrakan dengan tim PW88 yang sudah mengisi circle, bahkan nge-split ke bagian luar circle untuk menjaga pergerakan tim-tim lain. Kita bakal ada serangan iShots bakal tertembak juga, bahkan Rex lumayan sekarat. Dan sekarang tim Aero di sisi kiri bawah sudah masuk ke dalam circle juga. Tapi di bagian baratnya benar-benar kosong banget. Area barat benar-benar sangat kosong dan Liquid dengan M24-nya mendapatkan satu headshot ke arah tim Nova. Satu ter-take down. Ini angin segar. Mereka mendapatkan informasi bahwa di arah Milta ada satu tim yaitu Nova yang sudah singgah sedari tadi. Betul, kita bakal lihat Alpha 7 bakal spray down ke RRQ yang bye-bye, gak RRQ. punya kendaraan. Berlari tengah lapangan, open se-open-opennya. Hanya memiliki satu pohon juga asap untuk melindungi mereka. Dan Ernie, last man standing, dapat dia bertahan kali ini. Ini bakal jadi PR yang sangat sulit bagi tim RRQ karena zona pun menghimpit ke mereka. Ini harusnya udah akhir. Betul. Di perjalanan tim RRQ di game pertama kita. Ini pilihannya RRQ cuma 2, mati sama Alpha 7 atau mati sama Blue Zone. 4AM juga dalam posisi yang sungguh bonyok kali ini. Konina Power memotong rotasi dari 4AM, Suk meledak, dipulangkan ke arah lobby. 4AM hanya menyisakan satu player mereka, Hugh Hike juga masih bisa ke arah belakang ternyata. PW88 Commit fight dengan tim Secret di arah perbukitan sekitar perkayuan. Betul, kita bakal dari PW88 juga masih mencari posisi, tapi lemparan bom dari BTR menuju ke FUT hampir. belum kena karena dia masuk ke dalam posnya. Betul, dia masuk ke dalam pos, tadi damage dari Nets-nya nggak masuk ke arah Lutz. Di sisi yang lain, Yuhek berhasil diamankan. Ice mendapatkan satu pemain dari tim Secret. BTR sudah mulai regroup kembali, yang tadinya ngontrol 2 rumah, kali ini hanya 1 rumah yang mereka kontrol. Betul, kita bakal fight mulai pecah di semua sisi map, tapi untuk BTR ini enak banget posisinya.
open field depan, dia masih punya rumah juga dan dia bakal menampung dan menghadang pergerakan tim-tim lain. Betul, dan mereka masih punya vehicle juga yang cukup baik untuk disembunyikan di sekitar rumah kuning mereka atau rumah biru mereka. Secret I shoot hampir, nggak hampir, tapi ternyata real terjadi mendapatkan satu pemain. Namun Yuhaik sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Secret bertahan dengan 3 player mereka. Blue Zone akan segera bergerak karena waktunya sudah mepet. Blue Zone yang sudah mulai bergerak. Ada Konina Power yang bakal motong rotasi dari PB88 juga. Nate bakal dilemparkan, meletup. Connect satu orang, close combat di bagian luar. Dan ternyata 2 orang berhasil diamankan oleh Frozen. One man show yang sungguh bagus dari Konina Power berhasil memporak-porandakan setup dari PB88. Menyisakan Korpai seorang diri di bagian high ground untuk bertahan. Dan di belakang dia masih ada temennya masih dalam knock juga Ice. Tapi dapatkah diselamatkan atau tidak kali ini. Frozen masih menumbangkan juga beberapa anggota-anggota yang lewat. Termasuk juga Renare yang menjadi korban rotasi dan langsung di-end oleh Jimmy III kali ini. Betul, tapi Super Una berhasil touchdown. Potato bakal mengikuti jalur dari Super Una, tapi hati-hati ada tembakan dari arah Miltar, tembakan juga dari arah Konina Power. Farah M sepertinya dipulangkan ke arah lobby. Selesai untuk Farah M, Zeus juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini membuat papan atasnya bakal berguncang kembali, Flo. Betul, ini chance untuk tim Nova kalau dia pengen merebut puncak kali ini. Ya, tapi BTR juga punya chance untuk mengejar jumlah poin. Bisa banget. Karena BTR dapetin circle. Tergantung nanti circle kanannya bakal terpental kembali atau enggak. Wow, I shoot masih menggocek peluru dari Konina Power. Tapi yang nembak bukan hanya satu orang aja. Betul. 2 pemain yang nembak. Bahkan kali ini Rex yang sudah berhasil lolos pun angle-nya masih bisa dicek oleh Black White. Melihat pergerakan dari Rex dan meletup. Langsung tersungkur. Hanya menyisakan I shoot yang bersembunyi di bagian pinggir jalan dan hanya punya satu obstacle doang. Betul, tapi lagi assassin nembak ternyata Korpai mendapatkan korban tambahan juga dari tim KP kali ini. Dapat spray down, mulai melontarkan juga dan Black White akan one-one dengan Korpai yang gak punya cover dan tampaknya Korpai gak akan bertahan terlalu lama lagi. Korpai bakal dipulangkan ke arah lobby. Ini bakal chaos banget, ini bakal seru banget smoke untuk menyelamatkan Gonzo. 2 smoke yang bakal dikeluarkan dari Konina Power untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan Secret gak bisa bertahan lama. Konina Power dan juga Alpha 7 memotong rotasi dari tim Secret. Iya, kita bakal lihat juga tim BTR masih bertahan sangat-sangat strong dengan 4 anggota mereka menyebar dengan sangat rapi, memastikan tidak ada orang yang menusuk mereka dari belakang. Sehingga fokusnya BTR tinggal ke bagian depan, kiri dan kanan. Betul, tapi kiri mereka tuh ada Alpha 7. Tergantung nih circle kanannya ke arah mana. Di tengah jalan, Flo. Bisa ini BTR. Ini bisa, tapi mereka harus nge-clear kirinya dulu. Berarti mereka harus ngabisin Alpha 7-nya. Tapi kalau kita lihat Alpha 7, mereka lebih dekat ke arah zona. Mereka punya low ground dikit depan itu. Di-push dong. Di-push, harus di-push. Hajar bos, dapat 1 orang. 1 orang berhasil di take down kali ini. Awas ada 1 orang yang menjaga di bagian belakang. Liquid sudah mulai ngeflank, lompat-lompat, tertembak ternyata. 1 terjatuh, Mafioso berhasil men-spot 1 pemain dari Red Aliens dan Zuxi. Bakal membackup sama-sama melakukan front shoot, sama-sama melakukan reload. Bakal dicek lagi, masih ada backup fire ternyata dari 2 player BTR yang lainnya. Dan masih bisa mendapatkan korban yang berikutnya. 1 orang di pick up, Swagwin langsung melakukan follow up. Tapi sedikit terlambat karena 3 player sudah terkena knock out. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Nades bakal dilemparkan, last man standing berada di bagian lower ground. Kali ini Zuxi bakal melemparkan Nades-nya, berusaha untuk di-revive tapi Nades-nya bakal dilempar. 4 detik ditahan, dilempar ke depan, meletup dan rata. Red Aliens berhasil memulangkan Alpha 7 menuju ke arah lobby. Betul, bertahan yang sangat strong dan meng-clear bagian kiri dan bagian utara dari circle. Sehingga BTR menurut gua punya chance yang paling besar untuk bertahan. Dan Lovazin tampaknya melempar bom ke dalam tempatnya sendiri kah kali ini? Smoke. Kalau kira bom ya? Gue kira bom. Karena abis lempar smoke, megangnya bom pas. Betul. Aduh. Tapi kayaknya Nova bakal ngotot. Nova bakal ngedetect tempat di mana futbolis berada. Ini chance BTR, nembak ke bagian bawah. Jadi third party. Betul. Jadi third party. Kalau BTR masih punya sisaan granat, ini bagus banget untuk mereka memporak-porandakan tim yang lagi fake di bagian lower ground di pinggir jalan. Jimmy terbakar. Bakal dilempar molotovnya. Jimmy terbakar oleh molotov dari para boy. 1 ter-take down. Lovazin bakal melempar net menuju ke belakang, tapi BTR join terbaik. Molotov bakal dilempar menuju ke bagian bawah. Lovazin last man standing masih bertahan. Nades bakal dilemparkan ke bagian seberang. Meletup. Tidak mendapatkan satupun knock ke arah pemain dari Nova, tapi Nades dari Nova begitu bagus. Bahkan kali ini futbolis dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron masih bisa bertahan, tapi dari Nova mereka butuh setup untuk menyelamatkan rekannya. Betul, Aero pun masih bertahan hingga circle kita yang ke-6. 2 tim Indonesia di top 4 akan kita melihat finish 1-2 untuk Indonesia kali ini. Spray down, nice! Menuju ke Gonzo, men-take down Gonzo cuma belum bisa memulangkan dia. BTR punya angle enak dan Aero membantu BTR. Top 3 itu 2 perwakilan Indonesia. Untuk Indonesia kali ini Bigetron. Ryzen terkena knockdown dan ini momen yang bagus banget. Nova bisa digunting oleh Aerowolf dan juga Red Aliens. Ayo dijepit Novanya kali ini karena mereka berada di bawah di low ground. Tapi Luxi akan knock juga. Liquid perlu merevive Ryzen secepat-cepatnya. Ayo Aerowolf habiskan Nova dari belakang. Betul, ini kita butuh pergerakan dari Aerowolf juga. Tapi gue rasa Aerowolf gak bakal meninggalkan tempat mereka karena tempat mereka paling prima dan mereka punya kompon.
Betul, tapi harus ya kalau dia maju ke atas, dia bisa men-pick off anggota-anggota di Nova ketika mereka nge-push BTR. Liquid, bertahan seorang diri, come on Liquid, you can do it. Bertahanlah Liquid kali ini. Betul. Oh, Nets-nya hampir untuk meletup di arah udara menjadi kembang api. Tapi Super Una, lihat Super Unanya sudah mulai melakukan rotasi. Ternyata Super Una tergiur dengan adanya satu supply yang ada di sekitar Aerolov 5. Reset semuanya. Reset semuanya, Armor Vest semuanya bakal terreset. Ini Nova bakal ke-distract banget karena dia mendengar bunyi kendaraan di bagian belakang posisi mereka saat ini. Betul, kita bakal BTR masih bertahan juga. Kita bakal apakah Aero bisa menjaga posisi mereka karena posisi paling prima ada di Suaranya ke Aero. Aero kali ini memegang tempat terenak. Kita bakal lihat dari dua perwakilan Indonesia dapatkan mereka selamat dan finish di 1-2. Liquid terkena tembakan tapi untungnya belum sampai tumbang. 25 detik lagi hingga zona memaksa semua player untuk bergerak. Betul, ini Nova mau nggak mau mereka harus keratain BTR kalau mereka pengen masuk ke dalam zona. Karena ketika mereka main di pinggiran jalan, kalau nggak fokus ini berbahaya banget buat Ada yang ngeflank. Nova. Tapi ternyata satu player dari BTR udah ngeflank ke arah kanan. Ke arah kiri bukan ke arah kanan. Nate bakal dilemparkan ternyata masih tercover. Ada satu, apa itu namanya, balok-balok yang ada di pinggir jalan. Betul, masih ada beberapa balok yang menghalangi pergerakan dari kedua tim dan juga arah tembakan dua tim. Tapi Ryzen mendapatkan Super Una. Dan kita bakal dari BTR dan juga Aero bakal bonyok-bonyok gontok-gontokan menjaga circle-nya. Bakal di follow up. Ryzen udah mulai ngokang granat, bakal dilemparkan menuju ke arah Jimmy. Apakah bakal connect? Tapi Potato juga punya angle shoot. Ryzen sudah mulai turun dan Nate-nya belum bisa membuat satu player Nova terkena knockdown. Jimmy masih terselamatkan di belakang sana. Wall smoke sudah mulai dibuat, Ryzen sudah mulai bergerak. Liquid harus segera melakukan follow up karena Ryzen ada spray through the smoke. Connect! Satu orang ter-take down. Parawe bakal memberikan follow up, bahkan dua player dari Red Aliens berhasil di pick up begitu saja. Tapi Order diamankan oleh Zuxi. Aerolov masih bisa bertahan dan bisa memberikan backstep ke arah Nova saat ini kalau dia mendapatkan timing dan momennya. Betul, tapi apakah Aero mencuri kill dari Nova ke arah Liquid? Nggak Nggak apa-apa, yang penting Indo yang dapat. Yang penting Indo yang dapat, jangan kasih killnya ke arah Nova. Kalau harus fight, pastikan tim Indonesia menghabiskan poin-poinnya. Betul, Zuki juga sedang dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya banget. Sudah mulai meledak, dia bakal nusukin edit-nya, ada 4 edit yang dipunya. Kali ini Order bakal spray to the rumput kali ini. Zuxi, dia udah gak ada healing lagi, dia masih ada healing lagi tapi tinggal 3. Tapi tinggal 3, Aerolov bakal bertahan 3 lawan 4 kali ini. Nate-nya berada di bagian depan meletur. Mendapatkan satu pemain dan splash damage ke arah satu orang dari pemain Nova. Satu orang cukup low tadi Jimmy, namun masih bisa bertahan. Ada Potato yang memberikan distraction. Zuxi juga ikutan nembak ternyata sedikit dan Order hampir aja kenok. 2 pemain dalam kocar kacir dan Zuxi hampir memporak-porandakan membantu Aerolov. 2 lawan 4 karena Order kembali ter-revive. 2 lawan 3. Oh 2 lawan 3. 2 lawan 3. Order sayang banget nggak kenok. Kalau dia kenok itu chance Aero untuk maju ke depan. Kita bakal lihat dari seorang Spawn, bakal lempar bom, bakal lempar asap. Potato bakal jadi game changer. Oh, Order nice. kenok kali ini Tapi juga. trading. Tapi dari seorang Potato bakal jadi game changer. Betul, dia nge-flank ke kiri. Kalau Potato punya Nate, seharusnya bisa mendapatkan 2 player yang ada di bagian belakang. Jimmy menjadi pusat perhatian karena dia ada di bagian paling depan. Nice! Mendapatkan 1 orang kali ini. Hampir 1v1 dan winner chicken dinner. Berhasil diamankan oleh Aerolov Limax untuk match yang pertama. 9 kill untuk Aerolov. Langsung di game pertama, top 3 finish untuk kedua perwakilan Indonesia dan winner chicken dinner bagi tim Aerowolf. Wah gila, masih match pertama suara gue udah dibikin seret cuy. Langsung di game pertama lo pas. Gila chaos banget. Top 3 untuk 2 wakil dari